Halo, siap nih kita ngobrolin nutrisi lagi. Yang kali ini, sumbernya dari bab 15 buku Outlive. Fokusnya keren banget. Gimana caranya kita bisa menerapkan biokimia gizi buat nemuin pola makan yang paling cocok buat kita masing-masing gitu. Betul. Seringkali kan kita terjebak debak diet A, diet B, mana yang paling bagus. Iya, nggak habis-habis itu perdebatannya. Nah, kali ini kita coba lihat dari sudut pandang biokimia. Gimana nutrisi itu berinteraksi sama tubuh kita secara spesifik. Jadi misinya hari ini kita lupain dulu lah label-label kayak keto, vegan, dan lain-lain. Fokus ke gimana strategi nutrisi ini bisa di-custom buat tubuh kita. Siap ya kita bedah? Siap, kita gali apa yang benar-benar penting secara biokimiawi. Buat kesehatan metabolik, buat tujuan jangka panjang Anda, ini soal bikin kerangka kerja personal, bukan aturan kaku satu untuk semua. Setuju banget. Bab ini juga bilang kan kalau debat diet A vs B itu seringkali ya gitu-gitu aja, nggak produktif. Benar. Yang penting itu ngerti gimana nutrisi bekerja di dalam tubuh Anda. Pengaruhnya ke metabolisme, ke fisiologi Anda. Jadi bukan nyari satu diet juara gitu ya? Bukan. Tujuannya itu gimana caranya Anda bisa nemu pola makan yang optimal yang bisa dijalani terus-menerus. Sustainable. Dan, ini penting, didukung sama data respons tubuh Anda sendiri. Oke. Nah, di bab 15 ini kan dimention ada 3 tuas utama ya buat ngatur asupan energi. Bukan sebagai diet mati, tapi lebih kayak alat bantu strategis. Kita coba bahas satu-satu yuk. Boleh. Yang pertama itu restriksi kalori, atau CR. Simpelnya sih, ya makan lebih sedikit kalori aja. Ini yang paling direct ke keseimbangan energi ya. Iya, paling langsung. Tapi, jujur aja, ini susah banget dipertahankan jangka panjang. Sulit sekali. Studi di monyet memang nunjukin manfaat kesehatan. Oh iya, yang soal nurunin resiko diabetes, penyakit jantung, kanker itu kan? Betul, tapi ada catatannya juga. Babnya mengingatkan kalau bisa jadi manfaat itu muncul karena diet perbandingnya, diet kontrolnya, itu kurang bagus. Ah, oke. Jadi bukan murni karena CR-nya memperlambat penuaan gitu ya? Interpretasinya mesti hati-hati. Persis. Nah, yang kedua, restriksi diet atau DR. Ini yang paling umum kita lihat. Contohnya ya membatasi jenis makanan tertentu, misalnya ngurangin karbohidrat. Kayak diet rendah karbo atau keto gitu ya? Bisa jadi. Ini bisa efektif buat sebagian orang. Mungkin nafsu makan jadi berkurang, atau pilihan makanannya jadi lebih simpel. Tapi, nah ini, respon setiap orang bisa beda banget. Ada contoh kasusnya kan di buku. Ada kayak kasus Eduardo yang diabetesnya membaik drastis dengan kombinasi pembatasan karbohidrat dan obat metformin. Itu contoh sukses. Tapi ada juga yang nggak berhasil, atau malah Atau malah ada efek samping. Misalnya, diet ketogenik yang ketat, buat sebagian orang, itu bisa naikin kadar ApoB. ApoB itu yang penanda risiko penyakit jantung ya? Terutama kalau lemak jenuhnya tinggi. Tepat sekali. Ini nunjukin lagi, personalisasi itu kunci. Nggak bisa dipukul rata. Oke. Yang ketiga, restriksi waktu, TR. Ini yang lagi populer juga kan? Kayak puasa intermittent, pola 16-8 gitu? Betul. Populer memang, tapi bukti ilmiah yang kuat pada manusia masih agak terbatas. Kecuali mungkin kalau jendela makannya sempit banget atau dikombinasiin sama strategi lain. Yang perlu diperhatikan di sini apa? Yang krusial itu memastikan asupan proteinnya tetap cukup buat jaga massa otot. Jangan sampai turun berat badan, tapi yang hilang ototnya. Ada contoh ekstrimnya juga kan si Tom Dayspring itu? Ya, dia sukses turun berat badan banyak dengan puasa berkala yang cukup ekstrim. Tapi ya itu, risikonya kehilangan ototnya besar buat kebanyakan orang. Jadi, perlu hati-hati banget. Sip. Jadi CR itu soal berapa banyak, DR soal apa jenisnya, TR soal kapan makannya. Semuanya alat bantu ya, bukan dogma. Nah, sekarang masuk ke makronutrien nih. Praktisnya gimana? Karbohidrat dulu deh. Gimana kita tahu batas kebanyakan buat kita? Nah, ini dia gunanya teknologi kayak CGM, Continuous Glucose Monitoring. Alat ini bisa bantu Anda lihat respons gula darah Anda secara real time. Oh, jadi bisa langsung kelihatan gitu ya, abis makan A, gula darahnya naik seberapa, makan B gimana? Persis. Terhadap makanan tertentu, kombinasi makanan bahkan pengaruh olahraga, tidur, sampai stres. Tujuannya? Ya jaga kurva glukosa darahnya relatif datar, rata-ratanya lebih rendah. Ini alat personalisasi yang powerful banget buat ngatur karbo. Keren. Jadi nggak nebak-nebak lagi ya? Oke, lanjut ke protein. Di bab ini dibilang ini penting banget, apalagi makin tua.
Berapa banyak sih sebetulnya yang kita butuhin? Nah, ini sering salah kaprah. Kebutuhannya itu jauh lebih tinggi dari AKG, angka kecukupan gizi minimal yang biasa kita dengar. Lebih tinggi, seberapa tinggi? Targetnya itu minimal 1,6 gram per kilogram berat badan per hari. Bahkan idealnya bisa mendekati 2,2 gram per kilo, atau sekitar 1 gram per pon berat badan. Terutama kalau Anda aktif atau mau jaga, bahkan nambah massa otot. Wah, 2,2 gram per kilo. Itu lumayan banyak ya, jauh di atas rekomendasi umum. Memang perlu usaha ekstra. Dan penting juga, nggak cuma total hariannya, tapi juga distribusinya. Usahakan disebar dalam beberapa kali makan. Mungkin 4 porsi gitu sepanjang hari. Kualitas proteinnya ngaruh juga. Ngaruh. Protein hewani secara umum ya, profil asam aminonya lebih lengkap dan lebih mudah diserap tubuh dibanding protein nabati. Jadi kalau Anda vegan atau vegetarian, perlu perhitungan lebih cermat lagi biar semua asam amino esensialnya dapat. Oke. Protein clear. Terakhir lemak. Ini sering jadi musuh nih, tapi di buku ini pandangannya lebih seimbang kayaknya. Lemak itu esensial, kita butuh lemak. Ada jenis-jenisnya kan? Ada lemak jenuh, SFA, tak jenuh tunggal, MIUVA, sama tak jenuh ganda, PUVA. PUVA ini termasuk omega-6 dan omega-3 yang penting itu, EPA dan DHA. Rekomendasinya gimana tuh pembagiannya? Hewan gitu. Nah, itu dibatasi, mungkin sekitar 15-20%. Sisanya PUVA, diseimbangkan, dan usahakan tingkatkan asupan EPDH dari ikan berlemak. Tapi lagi-lagi soal lemak jenuh atau SFA ini responsnya individual banget ya. Balik lagi ke ApoB tadi. tepat, ada orang yang makan SFA cukup banyak, ApoB-nya nggak naik signifikan. Ada juga yang sensitif banget, makan sedikit aja ApoB-nya langsung naik. Ini perlu dipantau lewat tes darah. Ini contoh bagus pendekatan Medicine 3.0 yang dibahas di buku. Personalisasi berdasarkan data biologis Anda. Jadi kalau dirangkum nih, intinya benar-benar bukan soal ikut-ikutan diet X atau Y ya, tapi lebih ke arah Lebih ke arah menemukan pola makan yang cocok dan bisa Anda jalani terus-menerus, yang sustainable buat Anda. Dan harus didukung data, bisa dari CGM, bisa dari biomarker lain di tes darah. fokus utamanya berarti apa dong? Fokus utamanya ada 2. Pertama, keseimbangan energi. Buat kebanyakan orang, ini artinya perlu ada defisit kalori, paling nggak sampai mencapai berat badan atau komposisi tubuh yang sehat. Kedua, pastikan asupan proteinnya cukup. Ini krusial buat otot dan metabolisme. Jadi keseimbangan energi dan protein itu fondasinya ya? Betul. Dan ingat juga, efek negatif dari nutrisi yang buruk itu seringkali lebih besar daripada efek positif dari nutrisi superfood atau semacamnya. Apalagi kalau Anda sebenarnya udah sehat secara metabolik. Jadi, beresin dulu fondasinya, energi dan protein. Oke, jadi kesimpulannya jelas banget ya, lupakan perang diet. Fokus ke biokimia tubuh Anda sendiri, pakai alat bantu kayak CGM kalau bisa, pahami kebutuhan makronutrien, terutama protein, dan cari pola makan sehat yang realistis buat Anda jalani jangka panjang. Iya, nutrisi itu penting, alat yang powerful. Tapi perlu realistis juga. Mungkin kekuatannya buat memperpanjang umur secara drastis itu nggak sebesar olahraga misalnya. Fokus utamanya tetap di mencapai dan menjaga keseimbangan energi dan kesehatan metabolik yang oke. Nah, ini mungkin pemikiran penutup buat Anda renungkan di rumah. Daripada nanya, diet apa sih yang terbaik? Coba deh ubah pertanyaannya jadi, strategi nutrisi apa yang paling pas buat dukung tujuan kesehatan dan kondisi biologi saya sekarang? Dan gimana caranya saya bisa tahu kalau strategi ini beneran berhasil buat saya? Pertanyaan yang bagus sekali untuk direnungkan. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.